Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Jadi di sini kami mendapatkan informasi terbaru rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Di rancangan undang-undang ASN, P3K tidak mendapat pensiun. P3K tidak mendapat pensiun, kesejahteraan setara pegawai negeri sipil. Ini perinciannya. Nah, ini yang paling penting kita ketahui terkait perinciannya. Dan di sini jika kita lihat informasinya kemarin 10 Juli 2023. Nah, kita lihat di sini ada PBPGRI rekan-rekan ya. Oke, kita lihat keinginan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mendapatkan dana pensiun musnah. Di dalam daftar inventarisir masalah rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau disingkat DIM RUU ASN, pasal mengenai pensiun untuk P3K tidak dimasukkan. Nah, di dalam DIM atau daftar inventarisir masalah tidak memasukkan pasal mengenai pensiun. Rekan-rekan ya. Kita lihat. Konon, Komisi 2 DPR RI sudah mengusulkan untuk peningkatan kesejahteraan P3K tetapi ditolak pemerintah yang diwakili Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi. Kami sangat berharap P3K itu mendapatkan pensiun dan masa kontrak kami sampai batas usia pensiun. Nah, ini paling penting. Batas kontraknya itu sampai dengan batas usia pensiun yaitu 60 tahun. Ini disampaikan oleh Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia yaitu Raden Sutopo Yuwono. Dia mengaku cukup shock melihat isi DIM. Nah, jadi ini Pak Sutopo sudah melihat DIM-nya rekan-rekan isinya ya. DIM RUU ASN karena ternyata poin soal pensiun tidak terakomodasi. Artinya lanjut dia, tidak ada perubahan yang berarti antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan rancangan Undang-Undang ASN. Jadi kami masih berharap ada perubahan lagi. Di dalam DIM, rancangan Undang-Undang ASN terdapat 6 klaster pembahasan. Nah, ini penting teman-teman ketahui, yaitu penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Nah, ini ada penghapusan KASN, terus penetapan kebutuhan PNS dan P3K, ada kesejahteraan P3K, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, terus pengangkatan tenaga honorer dan digitalisasi manajemen ASN. Nah, di sini jelas sekali bahwa sebenarnya sekalipun disinggung terkait kesejahteraan, namun untuk pensiunannya di situ tidak dimasukkan rekan-rekan ya. Dan di sini ada juga terkait pengangkatan tenaga honorer. Dewan Pembina Forum Honor K2 Tenaga Teknis Administrasi yaitu Nurbaiti mengungkapkan dari 6 klaster tersebut ada beberapa poin rancangan undang-undang ASN yang dinilainya merugikan honorer maupun P3K. Dia juga kecewa karena Komisi 2 DPR RI menyetujui 5 klaster pembahasan RUU ASN diserahkan kepada pemerintah. Hanya satu klaster, yaitu KSN, yang diputuskan bersama pemerintah dan DPR RI. Seharusnya jangan semuanya diserahkan kepada pemerintah, agar ada kebijakan berkeadilan untuk honorer. Dengan mengungkapkan jika 5 klaster diserahkan keputusannya kepada pemerintah, sama saja posisinya seperti Undang-Undang ASN yang berlaku sekarang. Artinya tidak ada perubahan. Bisa dikatakan begitu rekan-rekan ya. Padahal semangat revisi Undang-Undang ASN ini agar ada keberpihakan kepada honorer maupun P3K. Nah, ini benar sekali terkait usulan perubahan atau revisi Undang-Undang ASN di mana agar rekan-rekan honorer ya, guru maupun non guru itu bisa dengan mudahnya diangkat menjadi ASN. Itu semangatnya. Di dalam klaster kesejahteraan P3K, DPR mengusulkan P3K berhak mendapatkan, nah ini ada beberapa rekan-rekan ya, gaji, tunjangan dan fasilitas, terus ada cuti, ada pengembangan kompetensi, ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, terus ada perlindungan. Jadi ada 5 rekan-rekan ya. Namun pemerintah punya usulan sendiri yang poinnya
Nah, ini poinnya. Komponen kesejahteraan pegawai PNS dan P3K tidak disebutkan secara rigid. Kesejahteraan ASN, yaitu PNS dan P3K, mengarah pada konsep total reward. Kok reward, rekan-rekan ya? Komponen penghargaan dan pengakuan bagi pegawai ASN, PNS maupun P3K terdiri atas ada gaji pokok, penghargaan motivasi, tunjangan dan fasilitasi, terus pengakuan. Penghargaan ASN, PNS atau P3K diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Jadi ini adalah komponen penghargaan dan pengakuan bagi aparatur sipil negara PNS dan P3K. Selanjutnya di sini terkait klaster kesejahteraan P3K. Jadi di sini disebutkan secara spesifik DPR ini ada usulannya untuk P3K di mana berhak mendapatkan beberapa poin ini rekan-rekan ya. Oke, jadi ini terkait isi daripada DIM Rancangan Undang-Undang ASN. Ini bagiannya. Terus kita lanjut lagi ke info lainnya. Selanjutnya kami juga mendapatkan informasi rekan-rekan ya. Ini juga sama 10 Juli bisa dilihat. Ini 10 Juli 2023. Oke, kita cek. Nah, ini dia. Tahun ini Jabar akan tambah lagi 6 ribuan P3K. Mayoritas P3K direkrut adalah formasi guru. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Oke, ini merupakan foto dokumentasi rekan-rekan ya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jawa Barat, Sumasna, mengatakan pemerintah provinsi atau Pemprov akan kembali menambah sekitar 6.450 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Alhamdulillah ya. Sumasna mengatakan mayoritas P3K yang akan direkrut adalah formasi guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Jawa Barat. Saat ini pihaknya tengah menunggu restu dari Kemenpan RB untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Pada 2023 direncanakan pengadaan sebanyak 6.450 orang, dominannya untuk guru. Tapi ini masih menunggu persetujuan formasi ya. Nanti ada surat keputusan penetapan rekan-rekan ya dari Pan RB. Terkait lulusan P3K sebanyak 16.542 orang pada 2022 lalu, menurut Sumasna saat ini telah bertahap direalisasikan. Sekitar 3.000 ASN P3K telah menandatangani perjanjian kerja dan telah tercatat di Pemprov Jabar. Alhamdulillah ya, kita ucapkan selamat kepada rekan-rekan kita. Rekrutmen 2022 ya baru turun dari Kemendikbud persetujuannya sekitar 3.700 orang. Harapannya bisa menutupi kebutuhan kita sementara ini. Mudah-mudahan lancar. Mereka tinggal finalisasi administrasi. Selain itu, kata dia, ada kekhawatiran lain selama proses transisi peralihan dari honorer dan P3K ini, yakni menyeruaknya wacana skema P3K paruh waktu atau part time. Nah, ini juga didapatkan juga informasinya. Saat ini dikabarkan tengah dibahas pemerintah bersama DPR RI dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Wacana tersebut merupakan opsi yang dipersiapkan pemerintah sebagai solusi. Nah, ini rencana penghapusan honorer di mana ditenggak pada 28 November 2023 mendatang. Hal ini diakuinya dikhawatirkan akan menambah masalah baru, terutama di Jawa Barat, yang notabene selama masa perekrutan P3K sangat mengandalkan honorer dalam menjalankan pelayanan publik. Sumasna berharap rencana ini dapat dikaji ulang karena dapat mengganggu stabilitas pelayanan di daerah. Ada rumusan regulasi baru, yaitu honorer paruh waktu. Kita harapkan layanan publik kita yang selama ini disupport oleh honorer jangan karena regulasi jadi mandek. Nah, ini diakui juga bahwa honorer itu masih sangat-sangat dibutuhkan rekan-rekan ya. Sementara menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jabarnanin Hayani, pihaknya telah menganggarkan P3K yang telah diangkat dari lulusan angkatan 2022. Begitu juga untuk rencana rekrutmen baru di 2023 yang diakuinya telah dipersiapkan Pemprov. Sudah berupaya
penyediaan dana jika P3K diangkat dan harus dibayar di 2023, termasuk TPP. Nah ini ya, ada TPP, tapi ini hanya untuk P3K, berbeda dengan aparatur sipil negara. Jadi jika ya dilihat untuk Jabar sendiri, Pemprov Jabar ini banyak sekali rekan-rekan ya. Ini formasi yang direncanakan pengadaannya ada 6.450, yang dominannya adalah guru. Biasa. Jadi ini adalah dua informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Kita tunggu informasi selanjutnya terkait pembahasan rancangan undang-undang rekan-rekan ya, ASN. Silahkan pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.